Balik lagi di channel Boris Ente. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton atau sedang menonton video ini. Kali ini saya akan mereview kompor yang paling populer dan paling banyak pembelinya di Indonesia. Khususnya kalau dicek di toko-toko online, e-commerce seperti Tokopedia, ya minimal belasan ribu mungkin ya sudah laku atau sudah terjual dari berbagai macam seller. Ini membuktikan kalau kompor ini menjadi kompor pilihan teman-teman untuk beraktivitas luar ruangan. Mungkin dari desain yang unik ya teman-teman ya. Teman-teman bisa cek atau bisa lihat kompor ini sudah terintegrasi windshield atau penahan angin. Itu yang pertama. Terus yang kedua, harganya mungkin yang murah ya. Harganya murah, meriah, yang kejangkau banget. Jadi menjadi alasan kompor ini kompor yang paling populer di Indonesia menurut saya sih. Oke, kita bahas atau kita review kompor Kofar ZT203. Oke, kita masuk ke sesi pengujian tes didih sampai dengan 100 derajat ya. Di sesi atau skenario yang pertama ini digunakan nesting material stainless steel dengan air sebanyak 1 liter. Hasil yang didapatkan ialah merebus air sebanyak 1 liter itu selama 5 menit 1 detik. Oke, kita masuk ke uji sesi 2 ya. Uji sesi 2 itu atau skenario 2 itu kita menggunakan nesting materialnya aluminium ya teman-teman, dengan merebus air sebanyak 1 liter. Hasil yang didapatkan ialah merebus air sebanyak 1 liter itu selama 5 menit 2 detik. Oke, kita lanjut ke sesi yang ketiga, yaitu menggunakan nesting titanium ya, dengan air sebanyak 1 liter. Hasil yang didapatkan itu merebus air sebanyak 1 liter di nesting titanium adalah selama 5 menit 2 detik. Oke, kita masuk ke harga ya teman-teman. Untuk harga di sini tuh range harganya mulai dari 70 ribuan ke atas ya teman-teman. Teman-teman bahkan ada yang harganya tuh 60 ribuan ya. Jadi teman-teman bisa cek aja di e-commerce kesayangan teman-teman ya. Harga di sini tuh saya kira harganya bisa dibilang harga yang sangat-sangat murah dengan desain yang unik ini ya. Nah, kita masuk ke kekurangan. Kekurangan itu yang pertama ialah boros ya teman-teman. Boros dalam artian di sesi pengujian yang saya lakukan ini mungkin nanti akan berbeda ya dengan penggunaan di lingkungan yang lain. Tetapi dalam sesi uji yang saya lakukan ini adalah kompor Kofar ZT203 ini boros ketika menggunakan nesting berbahan material stainless steel. Lalu yang kedua menurut saya kekurangannya ini adalah dimensi ya teman-teman. Dimensinya ini agak berat ya, tapi balik lagi sih ke empunya kompor ini apakah terbebani atau tidak. Kalau saya pribadi ini kompornya mungkin agak terlalu, size-nya agak terlalu besar sih. Jadi kalau untuk dibawa-bawa naik gunung itu menurut saya memakan tempat sih. Mungkin 2 itu aja kekurangannya teman-teman. Oke, kita masuk ke poin bagusnya atau kelebihannya. Kelebihannya menurut saya yang pertama adalah masalah harga. Harga di sini tuh menurut saya tidak terlalu mahal ya, atau sangat bisa dibilang harganya cukup murah ya. Lalu untuk ya kelebihan yang kedua adalah sudah terintegrasi dengan windshield ya teman-teman. Di sini sudah ada penahan anginnya, jadi teman-teman nggak perlu bawa penahan angin lagi ketika masak di lingkungan outdoor. Dan kompor ini windshieldnya itu tuh bisa dilebarin, dikuncupin gini. Jadi memang kompor ini terkenal dengan nama kompor bunga ya. Di customer atau di konsumen kompor ini mereka nyebutnya ini kompor bunga karena memang windshieldnya ini bisa dimekarin, dikuncupin seperti layaknya bunga ya teman-teman. Lalu untuk poin bagus yang ketiga adalah kompor ini menggunakan gas kaleng yang umum banyak di Indonesia. Salah satunya yang gas kaleng seperti Haikuk, Tokai, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman ketika membeli kompor ini nggak perlu lagi pakai konverteran lagi ya. Paling itu sih review singkat dari saya. Semoga bermanfaat, semoga membantu. Terima kasih.